Halo saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Sobat Ginting. Siang hari ini saya berada tepat di jantung kota Bandung, persisnya di Jalan Asia Afrika di depan alun-alun kota Bandung. Sebagaimana kita saksikan, udara di kota Bandung pada saat ini sedikit agak mendung. Walaupun sudah sampai tengah hari kelihatan mendung, tapi nampaknya tidak akan turun hujan. Dan tempat saya berdiri ini adalah persis di depan alun-alun tersebut. Di sebelah kiri saya ada sebuah bangunan yang sangat besar, yaitu Tower BRI, saudara-saudara. Dan ini adalah Jalan Asia Afrika yang membentang dari arah timur ke barat, dari Cicahem sampai Ciberem. Dan saya ingin melihat sedikit keberadaan daripada alun-alun kota Bandung ini, karena seperti yang saya lihat bahwa ternyata keadaannya sudah sangat jauh berubah. Saya dahulu sering datang ke tempat ini, tetapi sekarang sudah sangat jarang sekali. Nah, seperti kita saksikan, ini adalah merek daripada alun-alun kota Bandung. Nah, di sini ada alun-alun Bandung, dan di sana terhalang oleh ada mobil polisi. Dan di sebelah saya ini sekarang sedang dipepet oleh bus Damri, saudara. Nah, saya ingin sedikit masuk ke bagian dalam daripada alun-alun ini. Saya sendiri sudah tidak tahu bagaimana perwajahan daripada alun-alun ini, tapi nampaknya semuanya sudah berubah. Keindahan yang dahulu itu sudah sirna, saudara-saudara, dan kebanyakan hanya ada orang-orang saja di tempat ini. Orang begitu sangat ramai di tempat ini, sudah menjadi tempat berjualan, makan minum, tempat duduk-duduk dan santai-santai, saudara-saudara. Nah, dulu tempat ini tidak ada. Nah, tapi sekarang sudah ramai di tempat ini. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan saya ini adalah masjid terbesar di kota Bandung, yaitu masjid di taman kota ini, ya. Dan kalau kita lihat, nah inilah masjidnya. Dan kalau saya ingin masuk ke dalam, kalau dulu kita masuk ke dalam, kita akan menemui pemandangan yang indah dan asri, masih banyak begitu bunga-bungaan, sehingga sering disebut Bandung adalah kota kembang. Itu dulu, saudara-saudara. Nah, sekarang yang banyak bukan kembang, yang banyak adalah janda kembang. Di Bandung sekarang banyak janda kembang, saudara. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, inilah jalan masuknya. Nah, suasana kota Bandung, alun-alun kota Bandung sekarang seperti begini. Ya, masih lumayan sedikit. Saya akan masuk di kerumunan orang banyak. Macam-macam manusia ada di sini. Ada yang duduk, ada yang bergentayangan, ada yang bermain bola, anak-anak bermain bola, main segala macam. Ini adalah taman rakyat, saudara-saudara. Taman rakyat daripada kota Bandung ini. Mau apa saja di sini boleh, asal pakai baju. Nah, itu dia suasana kota Bandung. Kurang lebih kalau tidak salah, saya sudah hampir entahkah 5 tahun atau berapa tahun saya sudah tidak pernah ke sini. Sehingga bagi saya pun ini merupakan pengalaman yang juga baru begitu itu. Nah, kita lihat itu adalah menara masjid kota Bandung. Dan kalau kita perhatikan, rumput yang kita lihat ini bukan rumput asli, ini adalah rumput sintetis, saudara-saudara. Sehingga kelihatan tetap begitu asri, tapi tidak menimbulkan kesegaran, tidak menimbulkan kesejukan seperti begitu, ya. Nah, jauh di sana kita melihat tulisan Bandung Juara. Ya, memang semenjak pemerintahan dari Gubernur Ridwan Kamil ini ingin sekali untuk mewujudkan yang namanya Bandung Juara. Baik, saudara-saudara, suasananya tidak begitu banyak yang bisa dilaporkan dari keberadaan alun-alun kota Bandung ini. Yang persis adalah
alun-alun ini merupakan pusat kota Bandung, ya, pusat 0 km kota Bandung, dan di sebelahnya membentang jalan Asia Afrika, yaitu dari arah timur ke barat ataupun dari arah Cicadas ke Cicahem, ya, Cicahem ke Cicadas, seperti begitu itu. Nah, dan seperti yang saya inginkan tadi, sebetulnya saya ingin berfokus kepada peliputan Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Jarak antara alun-alun ini dengan Gedung Merdeka itu hanya berjalan kaki sekitar 5 menit saja, saudara-saudara. Nah, sehingga saya bisa berjalan kaki saja dan sambil melihat bagaimana keberadaan di tengah-tengah kota. Nah, saya akan keluar dari jalan yang sama dan sebentar saya akan sampai di jalan raya, yaitu Jalan Asia Afrika. Dan untuk pergi ke Gedung Merdeka, saya akan berjalan ke sebelah timur dari jalan raya ini, dan dapat disaksikan di sini bahwa kendaraan begitu ramai karena ini adalah pusat kota, saudara-saudara. Dan tempat ini tidak lepas dari pengawasan polisi 24 jam karena banyak terjadi kriminal pada akhir-akhir ini, maka kota Bandung juga cukup dijaga, cukup ketat terjaga maksud saya oleh polisi. Ini adalah unit mobil polisi yang mengamankan pusat kota, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat ke arah timur sana, itu adalah keramaian daripada lalu lintas. Dan seperti yang saya laporkan tadi, bahwa di daerah ini adalah pusat perdagangan, pusat rekreasi, juga pusat pemerintahan, karena di kiri kanan jalan raya ini adalah kantor-kantor pemerintahan. Jauh di sana kita lihat gedung PLN, ya, dan tadi saya katakan di sebelah kiri saya ada gedung BRI juga, dan di depan saya dulu di sana ada Mall Palaguna, saudara-saudara, tetapi sekarang saya lihat sudah dibongkar sehingga sekarang tinggal puing-puingnya saja. Nah, saya ingin berfokus kepada konferensi Asia Afrika sekarang. Ini sebetulnya masih di kawasan alun-alun, tapi di sini kita lihat inilah peserta daripada konferensi Asia Afrika pada saat itu. Di sini ada nama-nama negaranya, kita lihat. Nah, seperti misalnya, nah ini adalah nama-nama negara yang tadinya mengikuti konferensi Asia Afrika. Seperti kita ketahui dari sejarah, ketika di SMA dulu ada 29 negara yang mengikuti konferensi Asia Afrika ini, bahkan lebih. Kalau kita lihat yang paling atas itu adalah Indonesia, kemudian ada negara India, ada Pakistan, kemudian ada Sri Lanka, dulu ini namanya Thailand, saudara. Kemudian juga ada Myanmar. Myanmar ini dulu adalah negara Burma atau Burma. Ini adalah penyelenggara daripada konferensi Asia Afrika. Selain itu kita lihat menurut urutan abjad, di situ ada Afghanistan, Algeria, Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, kemudian Bhutan, Botswana, Brunei Darussalam dan sebagainya. Kalau kita lihat ini semuanya kurang lebih 29 negara. Dan ini adalah lambang sebuah bola yang besar di atasnya, yang merupakan bahwa ini adalah dunia daripada konferensi daripada negara-negara Asia Afrika. Nah, saya akan terus berjalan dan
kalau saya ke arah ini, saya tidak tahu bahwa tempat ini dulu tidak ada. Ternyata di tempat ini ada yang namanya Palestina Walk, saudara-saudara. Ada yang namanya Palestina Walk, yaitu sebuah lorong di mana orang bisa berjalan kaki, sedangkan di kiri kanannya adalah jalan mobil, saudara-saudara. Ternyata Indonesia begitu gandrung sekali dengan negara Palestina. Kalau aku sih gandrungnya kepada Palestina ataupun disatukan. Itu yang aku gandrungi. Kalau si Afrika tidak terlalu digandrungi oleh saya. Nah, saudara-saudara, sekarang saya melanjutkan perjalanan. Tadi di situ ada dibalik daripada tulisan negara-negara peserta ataupun delegasi tadi, di situ ada tulisan Asia Afrika, ya. Nah, yang berarti bahwa ini adalah tempat negara-negara Asia Afrika berkonferensi pada saat itu. Nah, kemudian persis di tengah-tengah kota ini ada sebuah jembatan. Jembatan ini tidak bernama, tapi di bawah daripada jembatan itu saya melihat di seberang sana ada sebuah tulisan yang mengatakan, dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Nah, itu adalah sebuah ungkapan yang ditulis oleh penulisnya yang menyatakan bahwa Bandung itu bukan cuma geografis, tapi Bandung itu di dalamnya terlibat perasaan, terlibat batin. Ya, ketika hatiku sunyi, kira-kira cukup itu, saudara-saudara. Dan saya hampir mendekati Gedung Merdeka tersebut. Ya, kita lihat ke arah timur sana bagaimana mobil-mobil berdatangan menuju ke arah saya, dan kalau kita lihat ke sebelah kiri saya di seberang jalan, ini adalah gedung PLN yang juga merupakan gedung yang tinggi, ya. Dan kalau kita perhatikan bahwa di tembok-tembok kota itu banyak dicoretin ataupun ditulisin ataupun dibuatkan gambar-gambar sedemikian rupa untuk memperindah kota Bandung. Kita bisa melihat di sebelah kiri saya di sana ada banyak tulisan-tulisan, di situ ada banyak coretan-coretan, bahkan ada sebuah tulisan yang mengatakan Bandung Harmoni, bangkitkan usaha lokal. Dan ada banyak para badut di sana yang merupakan kegemaran anak-anak untuk berfotoria bersama. Dan kita akan terus melanjutkan perjalanan. Sekarang kita hampir sampai di Gedung Merdeka, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan ada banyak ulah daripada anggota masyarakat Kota Bandung yang ada di tempat ini. Ada yang badannya dicat sedemikian rupa sehingga merupakan boneka dari India. Ada juga yang berpakaian ala setan seperti itu, ya, ala kuntilanak seperti itu. Ada saja ulah-ulah yang dibuat oleh orang supaya menarik perhatian daripada orang. Tujuannya ya semata-mata untuk mencari penghasilan buat makan. Ternyata apapun dilakukan oleh orang-orang. Nah, itu Bandung Tour on Bus. Kalau Anda pergi ke Bandung, Anda bisa naik gratis dengan mobil yang satu ini. Ini adalah mengangkut masyarakat Kota Bandung dari mana ke mana saja tanpa bayar, saudara-saudara. Jadi kalau Anda ingin berwisata, berputar-putar Kota Bandung, Anda dapat naik ke mobil ini tanpa ditanya, tanpa dikarcis, tanpa di apa-apa, bisa seperti itu. Oke, saudara, sekarang saya sampai di Gedung Merdeka. Ini adalah sebelah baratnya. Sebelah baratnya adalah ada Sungai Cikapundung di situ yang membelah Kota Bandung.
dulu Sungai Cikapundung ini begitu kumuh, saudara-saudara, dan sekarang sudah dibersihkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tempat wisata bagi masyarakat Kota Bandung. Dan dari kejauhan Anda bisa melihat ada banyak tiang-tiang daripada tiang-tiang bendera di sekitar daripada Gedung Merdeka ini. Apakah itu? Ternyata itu adalah tiang-tiang bendera para delegasi Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang lalu. Dan kita akan lebih mendekati ke arah sana. Saya hampir sampai. Oh, ternyata ada mobil yang masuk. Saya akan sampai ke depan daripada Gedung Merdeka ini. Dan gedung ini ternyata tidak banyak berubah. Mereknya itu tetap dipertahankan. Kita lihat di sana tidak banyak kata di situ, hanya tertulis kata Gedung Merdeka. Gedung Merdeka. Namun gedung yang sangat bersejarah, bukan hanya bagi masyarakat Kota Bandung, tetapi bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat di seluruh dunia, bahkan orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa di tempat ini pernah diselenggarakan suatu momentum yang sangat bersejarah, yaitu Konferensi Asia Afrika. Inilah gedungnya. Lisa, ini gedungnya, gedung Merdeka. Jadi sekalipun barangkali Adek belum pernah secara khusus mendatangi gedung ini, saya bisa laporkan bahwa inilah bagian depan daripada Gedung Merdeka itu. Tidak banyak berubah ya, dan gedung ini ya cukup besar ya, dan beberapa bagian diantaranya ada yang khusus dijaga oleh para penjaga. Nanti akan kita melihat bagian-bagian mana saja yang sangat dijaga. Nah, saya tidak hanya ingin melaporkan tentang bangunan fisik daripada Gedung Merdeka ataupun Konferensi Asia Afrika ini. Seperti kita ketahui adalah bahwa Konferensi tingkat tinggi Asia Afrika ini disebut juga dengan Konferensi Bandung. Dan ini adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaannya pada waktu itu, pada tahun 1955. Seperti kita ketahui, Indonesia saja baru merdeka tahun 1945, sedangkan konferensi ini diadakan pada tahun 1955. Jadi Indonesia saja baru merdeka 10 tahun pada waktu itu ketika Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan. Nah, seperti tadi saya singgung di depan, Konferensi Asia Afrika ini diselenggarakan oleh atau diprakarsai oleh 5 negara ya. Seperti yang saya dapat tahu, seperti yang saya dapat ingat, bahwa delegasi dari Indonesia pada waktu itu diwakili oleh Bapak Ali Sastronidjoyo ya, Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu. Kemudian dari India pada waktu itu adalah Pandit Jawaharlal Nehru ya, barangkali kita pernah tahu. Kemudian dari negara Sri Lanka itu diwakili oleh Sir John Kotelawala. Saya masih ingat persis itu pada waktu pelajaran PMP ketika dulu. Nah, dan dari negara Burma, ya negara Burma ini dulu ya, sekarang namanya Myanmar, itu diwakili oleh UNU. Sedangkan dari negara Pakistan, ya itu diwakili oleh Muhammad Hadi Bogra. Inilah penyelenggara Konferensi Asia Afrika ini. Dan seperti kita ketahui bahwa Konferensi Asia Afrika ini dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Sunario ya. Konferensi Asia Afrika ini sendiri berlangsung ketika itu antara tanggal 18 sampai 24 April 1955 di gedung ini, di tempat saya berdiri ini sekarang, yaitu Gedung Merdeka di Kota Bandung. Dengan tujuan yaitu mempromosikan kerjasama dan kebudayaan Asia Afrika melawan kolonialisme atau katakanlah neokolonialisme Amerika Serikat dan Uni Soviet pada waktu itu, ataupun melawan
kolonialisme negara-negara imperialisme pada saat itu. Saya berulang-ulang tadi sudah katakan bahwa 29 negara yang menghadiri konferensi tersebut, dan seperti kita ketahui ada 10 poin hasil pertemuan konferensi Asia Afrika ini yang lazim disebut dengan Dasar-Sila Bandung, ya, yang berisi pernyataan mengenai dukungan kerukunan kerjasama dunia. Dasar-Sila Bandung itu sendiri memasukkan prinsip-prinsip piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru, dan konferensi ini pada akhirnya dapat membawa kepada terbentuknya gerakan non-blok pada tahun 1961. Itulah antara lain hal-hal penting yang saya ingat, ya, yang sempat saya laporkan di dalam special report ini. Dan sekarang saya sudah berada di ujung timur dari gedung ini, dan kita lihat di sana untuk samping gedung itu saya harus menyeberang jalan, sedangkan lalu lintas begitu padat, saudara. Pada bagian ini malah telah dijadikan menjadi sebuah museum. Satu hal yang perlu dicatat bahwa kawasan ini begitu indah, begitu menarik, jalan yang sangat rapi dan teratur, dan di sebelah timur daripada gedung Merdeka ini itu namanya adalah Jalan Braga. Itu juga adalah jalan yang sangat bersejarah. Kita akan lihat nanti pelang Jalan Braga dari sana, dan di sebelah timurnya lagi itu adalah kantor PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, dan di sebelahnya lagi itu adalah redaksi surat kabar Pikiran Rakyat, yaitu surat kabar yang lokal yang sangat terkenal di Kota Bandung. Nah itu saudara, kita lihat bahwa bagian timur dari gedung ini sudah dijadikan menjadi Museum Konferensi Asia Afrika atau Museum of the Asian African Conference. Dan saya sekarang masuk ke Jalan Braga, saudara. Ini Jalan Braga. Dan ternyata bahwa tempat ini juga begitu banyak dihadiri oleh orang-orang dan tiang-tiang bendera, saudara-saudara. Ya, ini adalah ujung daripada bangunan ini. Dan kalau saya terus berjalan di sepanjang Jalan Braga ini kita akan bertemu dengan pusat Museum Konferensi Asia Afrika. Disinilah didokumentasikan semua naskah-naskah, baik itu berupa cetak ataupun non cetak, yang berupa film, dokumenter, dan lain sebagainya disimpan di tempat ini, sehingga bisa berguna bagi kepentingan penyelidikan, pelestarian, dan pengetahuan bagi anak cucu kita di kemudian hari. Ini adalah perpustakaan daripada Museum Konferensi Asia Afrika atau The Library of the Asian African Conference Museum. Tepatnya di Jalan Asia Afrika nomor 65 di Kota Bandung ini. Oke, saudara-saudara, kurang lebih hampir setengah jam saya menemani saudara-saudara di dalam liputan ini. Nampaknya sudah banyak hal yang saya ceritakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat menjadi pengetahuan, dapat menjadi pembuka wawasan kita mengenai situasi Kota Bandung pada umumnya dan Konferensi Asia Afrika pada khususnya. Karena bagaimanapun ini merupakan sebuah sejarah yang penting bagi bangsa kita. Sampai di sini liputan saya. Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Selamat siang, selamat berwisata. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom.